Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Saryanto dari kelas manajemen A dengan NIM 17056251126. Dan hari ini saya akan menjelaskan dari naskah kontrak perjanjian dari tugas UAS Hukum Bisnis 124, di mana saya mendapat bagian materi yaitu distribusi produk. Sebelumnya kita harus tahu dulu tuh apa dari naskah kontrak atau perjanjian. Jadi naskah kontrak atau perjanjian adalah dokumen tertulis yang memuat kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal atau disebut prestasi dan dapat diatuhi dengan peraturan yang telah disetujui bersama. Di sini naskah perjanjian yang saya pilih yaitu adalah distribusi produk eksklusif dari produk kosmetik, di mana kita bisa lihat dengan nomor 045 PDK 9 dan 2026. Di sini kita bisa lihat perjanjian distribusi eksklusif produk ini disebut perjanjian yang akan ditandatangani pada hari ini, Senin tanggal 6 bulan Juli tahun 2026 atau 06/07/2026, bertempat di Jakarta. Dan di sini adalah dua pelakunya. Yang pertama ada PT Citra Pesona Manufaktur, yaitu sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Tower FEB UNJ Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak yang bernama Hendra Wijaya, yang jabatannya itu merupakan direktur utama dari PT ini. Dan karena itu merupakan sah dan bertindak atas nama PT Citra Pesona Manufaktur. Nah, di sini disebut pihak pertama atau produsennya. Yang kedua adalah CV Barokah Logistik Utama, yaitu sebuah persekutuan komanditer yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. Beralamat di Kampung Manggis nomor 145 Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Dewi Lestari, yaitu bertindak sebagai direktur utama juga. Dan maka dari itu mereka bertanggung jawab atas nama CV Barokah Logistik Utama, yang disebut sebagai pihak kedua atau distributor. Nah, sini kita bisa lihat bahwa pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama disebut sebagai para pihak dan sendiri-sendiri disebut sebagai pihak. Nah, para pihak ini membuat perjanjian atas dasar kesepakatan bersama secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Nah, latar belakang atau premisnya yaitu yang pertama bahwa pihak pertama adalah pemilik sah, produsen, dan memegang hak edar atas produk-produk perawatan kulit skincare, serta kosmetik dengan merek dagang terdaftar Glowing Up. Yang kedua, bahwa pihak kedua ini memiliki sarana logistik, armada transportasi, jaringan pemasaran, serta keahlian komersial yang memadai untuk melakukan penjualan dan distribusi produk komersial. Ketiga, bahwa pihak pertama bermaksud menunjuk pihak kedua dan pihak kedua dengan ini menunjukkan pertunjukan tersebut untuk menjadi distributor tunggal atau eksklusif dalam memasarkan menjual produk-produk dari pihak pertama di wilayah geografis tertentu yang telah disepakati. Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat untuk mengingatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 yang membahas tentang status. Tujuan utama dari perjanjian ini dibuat adalah untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi kedua belah pihak dalam menjalankan hubungan komersial ke distributoran. Melalui dokumen ini, hak dan kewajiban masing-masing pihak itu dinyatakan secara tegas guna menghindari kesalahpahaman atau konflik ataupun sengketa di kemudian hari yang akan datang. Yang kedua, pasal 2 yang akan menjelaskan tentang objek atau wilayah distribusi. Yang pertama, objek perjanjian ini adalah barang-barang siap jual yang akan dijualkan merupakan produk kulit, produk perawatan kulit, kosmetik dengan merek Glowing Up yang diproduksi oleh pihak pertama. Yang kedua, wilayah distribusi eksklusif yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua itu mencakup seluruh daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga, batas-batas wilayah operasional komersial itu adalah sebelah utara ada berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta, sebelah timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Tengah, sebelah selatan itu berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah barat berbatasan dengan wilayah Provinsi Banten. Yang ketiga, hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban para pihak yang pertama adalah produsen. Hak yang pertama menerima pelunasan dan pembayaran atas nilai pesanan produk secara penuh dan tepat waktu dari pihak kedua. Yang kedua, hak keduanya merupakan melakukan pengawasan menentukan standar harga eceran tertinggi atau HET demi menjaga stabilitas harga produk di pasar. Yang ketiga, kewajiban menjamin seluruh pasokan produk dikirim dalam kondisi baik, aman, dan memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Yang keempat, kewajiban menyediakan materi pendukung berupa brosur, tester, dan juga spanduk secara berkala. Yang kedua, hak dan kewajiban bagi pihak kedua atau distributor. Yang pertama, hak pertamanya itu memiliki hak eksklusif
tunggal untuk memasarkan atau menjual distribusikan produk di luar Jawa Barat, di wilayah Jawa Barat tanpa ada intervensi dari distributor lain. Yang kedua, kewajibannya itu melakukan pembelian wajib minimum kepada pihak pertama sebesar 5.000 unit untuk produk per bulan. Yang ketiga, kewajibannya menjaga reputasi baik merek dagang, pihak pertama, dan tidak diperkenalkan memasarkan produk tiruan atau produk pesaing sejenis dengan selama perjanjian ini berlangsung. Yang keempat itu pasal 4, yaitu membahas tentang nilai transaksi dan tata cara pembayaran. Yang pertama, nilai transaksi harga beli produk oleh pihak kedua ini mengacu pada daftar harga resmi atau price list grosir khusus distributor yang dikeluarkan oleh pihak pertama secara tertulis. Yang kedua, pembayaran wajib dikerahkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama dan juga melalui metode transfer bank ke rekening pihak pertama, Bank Mandiri, KCP Rawamangun dengan nomor rekening 987 644 1310 dengan atas nama PT Citra Pesona Manufaktur. Yang ketiga, sistem penugasannya menggunakan ketentuan jangka pembayaran atau term of payment selama 30 hari kalender, terhitung sejak tanggal faktur atau invoice dan barang diterima secara nyata oleh pihak kedua. Dan terakhir itu pihak pertama tidak diperbolehkan meminta atau memungut biaya tambahan di luar nilai transaksi yang tercantum di faktur dengan dalih atau alasan apapun. Pasal kelima yaitu jangka waktu perjanjian. Di sini kita akan membahas dari perjanjian distribusi yang dilangsungkan dan berlaku untuk jangka waktu 2 bulan. Terhitung sejak 6 Juli 2026 dan berakhir juga pada tanggal 6 Juli 2028. Yang kedua, apabila jangka waktu berakhir dan pihak kedua bermaksud memperpanjang masa kerjanya, maka pihak kedua harus diberitahukan masa kerjanya secara tertulis kepada pihak pertama. Selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum perjanjian itu berakhir. Terakhir, yang keenam itu ada pasal 6 yaitu keadaan memaksa atau force major, itu apabila kondisi di mana peristiwa ini yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa. Dalam perjanjian ini adalah kejadian di luar kendali dan kemampuan wajar dari para pihak yang berakibat terhadap terhambatnya pelaksanaan kewajiban seperti gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, perang, huru hara, epidemi atau pandemi nasional dan regulasi pemerintah yang berdampak langsung pada distribusi barang. Yang kedua, pihak yang mengalami force major wajib memberikan notifikasi tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 4 kali 24 jam sejak peristiwa tersebut terjadi agar dapat dievaluasi bersama. Oke, yang selanjutnya pasal 7 ada one prestasi dan juga sanksi. Nah, salah satu pihak dinyatakan melakukan tindakan kelalaian atau cedera janji atau one prestasi apabila tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi ketentuan perjanjian setelah dikirimkan surat peringatan somasi tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut. Yang kedua, apabila pihak kedua terlambat melakukan pembayaran dari batas jatuh tempo atau invoice, maka dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar 0,1% per hari dengan nilai tagihan yang tertunggak. Yang ketiga, apabila pihak kedua ini melakukan tindakan manipulasi, kecurangan, atau menjual produk di wilayah hukum distribusi tanpa izin, tertulis, pihak pertama ini berhak mengajukan pemutusan atau pembatalan perjanjian secara sepihak. Pasal 8 yaitu pengalihan hak dan dalih ahli waris. Selama masa berlakunya perjanjian ini, pihak kedua dilarang keras untuk mengalihkan, memindahtangankan, atau menyerahkan hak distribusi produk ini kepada pihak siapapun dan manapun, tanpa persetujuan tertulis lainnya dari pihak pertama. Yang kedua, perjanjian ini tidak akan berakhir atau batal karena meninggalnya salah satu pihak. Jika perorangan, jika ada kelompok, maka adanya restrukturisasi organisasi perusahaan, melainkan akan berlaku secara hukum dan mengikat para ahli waris atau penerima hak yang sah dari masing-masing pihak. Pasal 9, penyelesaian sengketa. Setiap perjanjian atau perselisihan yang timbul dan penafsiran maupun pelaksanaan klausal, perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh para pihak melalui jalur musyawarah secara kekeluargaan guna mencapai mufakat bersama. Nah, apabila perselisihan ini tidak dapat diselesaikan dengan melalui musyawarah, maka para pihak itu sepakat untuk menunjuk panel penengah netral atau pihak ketiga yang terdiri atas 3 orang arbiter, satu pihak yang dipilih pihak pertama, dan satu lagi dipilih oleh pihak kedua, dan terakhir satu lagi dipilih bersama untuk mencari resolusi di luar pengadilan. Apabila keputusan arbiter tetap tidak dapat diterima, ini adalah kondisi terakhir, yaitu oleh salah satu pihak, maka para pihak sepakat menetapkan domisili hukum yang tetap untuk penyelesaian sengketa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau pengadilan negeri manapun yang sesuai dengan domisili masing-masing. Yang terakhir, pasal 10 atau ketentuan penutup, perubahan, penambahan, maupun penyesuaian isi pasal dalam perjanjian ini hanya dinyatakan sah apabila dibuat dalam bentuk tertulis yang disetujui bersama atau addendum. Yang terakhir, perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar.
sehatnya semuanya rohani, serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Kita bisa lihat sini tempat tanggal dan tanda tangan para pihak. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua atau masing-masing dibubuhi oleh materai cukup 10.000 yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada bagian awal perjanjian, yaitu di Jakarta 6 Juli 2026 dengan pihak pertama produsen dan pihak kedua distributor, yaitu pihak pertama ada PT Citra Manufaktur dan pihak kedua adalah CF Baroko Logistik Utama. Baik, itu adalah naskah perjanjian kontrak dari yang saya buat terkait materi yang Bapak Soehardi diberikan, yaitu kayak mendapatkan distribusi produk, yaitu produk kosmetik dari Glowing, dari PT Citra Pesona Manufaktur yang bernama Glowing Up. Mungkin segitu dari pembacaan naskah kontrak yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.